لحق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemahan ayat 81 surat Ali Imran. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para rasul dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ayat 82. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Ayat 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Ayat 84. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk. Ayat 86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengetahui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Ayat 87, mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Ayat 88, mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ayat 89, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 90, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Ayat 91, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Sadaqallahul Azim. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika dan Mbak Yeti. Insya Allah bagi yang membaca
Al-Qur'annya dan juga terjemahnya, serta kita semua yang menyimak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Selanjutnya, kita masuk ke acara utama di sore hari ini, yaitu kajian interaktif ditinjau dari segi struktur kebahasaan untuk surat Al-Imran ayat 81 sampai 91, struktur kebahasaan dan inti pesan yang akan disampaikan oleh Ustadz Bey Sabta. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berkumpul lagi siang ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan pada kita, dan insya Allah keistiqomahan kita semua, terutama rekan-rekan PMMC ya, untuk lakukan tadabbur dan semua kegiatan lainnya yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dan mudah-mudahan menyempurnakan ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas jasa beliau kita saat ini iman, manisnya ketakwaan, yang mudah-mudahan Allah memberi kita keteguhan untuk tetap berpegang teguh pada keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga bersyukur tadi siang mendapatkan kabar baik dari Bunda Tara ya, operasi dari Ayahanda Mahdi sudah berhasil. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau cepat pulih sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah dan menjalankan kegiatannya seperti biasa. Mohon maaf, suara saya lumayan terdengar ya. Bisa terdengar? Jelas. Oke, soalnya saya agak kurang mendengar suara dari, terutama tadi Bu Ika yang memang agak jauh ya. Baik, kita mulai barangkali dengan pembahasan ruku dari ayat 81 sampai 91 lah ya sekarang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Kita udah pernah bahas beberapa ruku yang lalu ya. Itu ada dua. Pada intinya itu adalah menyampaikan peristiwa masa lalu ya. Tetapi ada dua jenis ada yang diikuti oleh akhadha, oleh fi'il madi, seperti di sini akhadha adalah fi'il madi, fi'il masa lalu. Ada yang disandingkan dengan fi'il mudhari ya. Jadi kalau misalnya menggunakan kata akhadha yakhadhu ya. Nah, apa bedanya? Misalnya kalau kita lihat di ayat sekitar 44 atau 49 ya, yang bercerita tentang kelahiran Nabi Isa, ada kalau disandingkan dengan fi'il mudhari, fi'il madi seperti ini, maka dia menyatakan peristiwa tersebut terjadi di masa lalu dan
di masa lalu itu terjadi secara berulang-ulang. Itu sebabnya kalau diikuti kata-kata yang masa lalu, ada pesan dari Allah supaya kita memberi perhatian lebih, mempelajari. Makanya di sini dan ingatlah ketika, ya wa-nya adalah dan, is-nya itu bukan hanya ketika tapi ingatlah ketika. Kenapa pakai ingatlah? Karena ada fiil madi yang dirangkaikan dengan is. Isnya sendiri adalah ketika. Ya. Ketika akhadallah, Allah mengambil sesuatu. Tapi kalau dia menggunakan fiil mudhari, ya, contohnya contohnya di Ali Imran ayat kayaknya di sekitar 40-an ya, 45 ya. Coba mungkin ke atas ke yang PowerPoint, tetapi di slide nomor 9 deh, Mbak Hamidah. Ya, kita sekali di halaman 9. Itu di Ali Imran ayat 45 ya. Allah berkata kepada Maryam, ya, malaikat berkata kepada Maryam, isqalatil malaikatu ya Maryam. Nah, itu berarti malaikat memberikan berkata kepada Maryam agar mengingat dan memperhatikan apa yang Allah sampaikan. Ya, dia menggunakan isqalat. Ya. Tapi di ke atas lagi. Ya, ini isqalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bi kalimatin minhu. Jadi ingatlah wahai Maryam, jadi perhatikanlah gitu. Jadi bukan ketika malaikat berkata isqalat. Itu berarti malaikat diminta, Maryam diminta untuk perhatikan. Kemudian di dan seterusnya ada is yang dikaitkan dengan fiil mudhari. Itu dia tidak menggunakan ingatlah, ya, tapi ketika, begitu saja. Oke. Ya, kurang lebih itu perbedaan antara is. Kita harus perhatikan apakah dia dirangkaikan dengan fiil madhi atau fiil mudhari. Kembali lagi ke yang tadi, barangkali ayat 81. Ya. If akhadallahu mitsaqa nabiyin, ya. Coba. Oke. Iz akhadallahu mitsaqa nabiyin, ya. Maka ingatlah ketika Allah mengambil misak. Misak di sini adalah perjanjian.
Sebenarnya mithaq itu bukan hanya perjanjian. Kalau perjanjian kan apa bayangannya, kalau perjanjian kayak kita berjanji kepada, misalnya saya berjanji kepada Mbak Amida gitu ya, nanti kita ketemu di mana gitu, atau insya Allah nanti saya akan memberikan sesuatu kepada Mbak Amida, itu kan ada janji. Tapi itu janji biasa, itu disebutnya aufa gitu ya. Ada beberapa kata perjanjian, aufa, mithaq ya. Nah, mithaq ini adalah satu perjanjian yang suci, covenant ya. Covenant, perjanjian yang mengikat untuk mencapai satu tujuan tertentu, atau mengikat sampai tujuannya tercapai. Jadi bahasa Inggrisnya mungkin covenant ya, covenant. Dan mithaq di sini juga memiliki makna satu satu ikatan yang kuat ya. Seperti janji kita kepada Allah ketika ruh ditiupkan gitu ya. Allah bertanya kepada ruh kita gitu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu ya. Ruh kita berjawab, bala syahidna ya, benar ya Allah, kami menyaksikan, kami berjanji, kami bersumpah ya. Jadi antara syahid dan bentuk dialog tersebut itu disebut dengan mithaq, dengan satu covenant, satu janji suci. Nah, siapa di sini yang berjanji ya? Akhadallah, Allah mengambil janji mitsaqan nabiyyin ya, dari para nabi ya. Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi para nabi yang bentuknya adalah sebuah dialog ya, di mana Allah mengatakan kepada para nabi ya, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada ulama ataitukum ya, jadi Allah berkata langsung kepada para nabi, wa lama ataitukum, ataita berarti aku memberikum ya, adalah para nabi, min kitabin wa hikmatin ya. Ya, di dalam kitab dan hikmah. Kita ingat bahwa kata kitab dan hikmah ini menjadi salah satu tema penting di dalam surat Ali Imran ini ya, di mana Allah menceritakan kepada di awal-awal surat bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai hikmah ya, sebagai kitab dan hikmah ya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Isa Al-Kitab wal hikmah wa Taurat wa Injil ya. Jadi kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil itu adalah apa yang Allah turunkan kepada para nabi ya. Rasulun musaddiqun, rasul ya, tentang seorang rasul. Allah memberi di dalam kitab dan hikmah itu tentang seorang rasul, musaddiqun yang membenarkan ya, lama ma'akum, atas apa yang ada pada kamu. Jadi seluruh nabi itu diambil sumpahnya dengan oleh Allah, bahwa sebagaimana Allah sampaikan di dalam kitab dan hikmah yang diturunkannya kepada para nabi tersebut, bahwa nanti akan datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh para rasul tersebut ya, tu'minun nabi, maka engkau akan mempercayai dan mengimaninya ya, artinya akan mengikuti rasul tersebut, wa tansurun ya, dan kalian akan membantunya, menolongnya ya. Intasara, menolong dengan nasara itu menolong, intasara menolong dengan penuh upaya, dengan sungguh-sungguh ya.
sebuah penambahan alif dan tak di tengahnya, kan nasara ditambah dengan alif lalu nun lalu tak, intasara. Penambahan alif dan tak itu kita lihat nanti akan menunjukkan adanya intensitas yang meningkat, adanya kesungguh-sungguhan, dan adanya kesan hiperbol dari kegiatan Nasara itu sendiri, kegiatan menolong. Jadi menolong secara bersungguh-sungguh. Kemudian Allah berkata kepada para nabi itu, qala aqrartum, apa kalian berjanji? Ya. Setuju? Ya. Tuma wa akhadtum ala dzalikum isra. Ya. Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian ini denganku ini atas yang demikian? Ya. Jadi akrar di sini seperti kalau kita ikrar, ya, berjanji. Jadi apakah kalian berjanji akan setuju dan menerima perjanjian denganku itu? Ya, ingat sekali lagi bahwa yang diambil adalah mitsak, jadi satu perjanjian yang sangat suci, divine. Ya. Lalu para nabi mengatakan qalu aqrarna, kami setuju, kami berjanji. Kemudian Allah berfirman, qala, ya, fashhadu, kalau begitu bersaksilah kamu, wahai para nabi. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku ma'akum, bersama kalian, minasyahidin, menjadi saksi, ya, di antara minasyahidin artinya di antara yang bersaksi. Jadi yang bersaksi itu bukan hanya para nabi, tapi Allah juga ikut bersaksi, ikut menyaksikan. Jadi wa ana ma'akum, kesatu ikut bersaksi juga, ada ma'a juga membersamai, ya, bersama kalian. Sebenarnya mengatakan wa ana minasyahidin pun sudah cukup. Dan sungguh aku akan menjadi bagian yang bersaksi, kurang lebih seperti itu kan. Tetapi Allah tambah ma'akum, menunjukkan betapa perjanjian ini sangat divine, sangat suci, di mana Allah sendiri membersamai perjanjian tersebut. Ya. Dari penggunaan ma'akum di sini yang bisa kita kita renungkan gitu ya, kita renungkan bahwa Rasulullah itu sedemikian memang merupakan nabi terakhir yang membenarkan semua kitab-kitab dan semua kisah dan semua message dari Allah yang diberikan kepada semua nabi sebelumnya, ya. Dan atas hal tersebut Allah sendiri yang menjadi saksi, Allah sendiri yang mengambil sumpah. Dan kalau sumpah itu diambil para nabi, maka sumpah tersebut juga berlaku bagi para pengikut-pengikutnya, ya. Poinnya adalah memang kita sebagai pengikut Rasulullah, dan Rasulullah di sini tidak ikut yang termasuk yang diambil mitsaknya oleh Allah di sini kan. Kalau diperhatikan, manakala aku memberikan kitab dan hingga Allah datang kepada kamu seorang Rasul, which is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti di dalam percakapan ini Rasulullah tidak termasuk, karena beliau menjadi objek yang dibicarakan, ya. Dan kalau kita ingat bahwa surat ini berbicara tentang pengikut agama yang lain kan, ceritanya tentang para pemuka-pemuka agama Kristen yang datang kepada Rasulullah, tetapi juga diperluas dengan para pemaknaannya bahwa ini juga disampaikan kepada para pengikut Bani Israel, ya, kaum Yahudi yang ada di Madinah
sebagai audiens dari surat ini pada saat itu. Maka ini merupakan satu peringatan kepada kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah pada saat itu. Mereka diingatkan bahwa nabi-nabi mereka sebelumnya yang mereka percayai itu sudah berjanji kepada Allah akan mengikuti Muhammad SAW. Dalam kurungnya adalah kenapa kalian tidak mau mengikuti. Nah, faman tawalla ba'da dzalik, barang siapa yang berpaling ba'da dzalik setelah covenant itu diambil oleh para nabi dan berlaku juga bagi para pengikut-pengikutnya. Artinya mereka yang berpaling itu adalah mereka yang mendustai Rasulullah SAW setelah datangnya penjelasan dan bukti-bukti yang nyata. Faulaika humul fasikun, maka itulah mereka yang fasik. Ya. Kenapa fasik dikuningin? Ada yang tahu fasik apa artinya? Suka bohong, bukan Ustaz? Suka bohong, betul. Fasik itu Garut agak ke sebelah sana. Oh, bukan, itu Tasik ya. Fasik. Apa beda fasik dengan fasad? Ya, ada fasik. Fasik itu suka bohong, tetapi bohong yang kebangetan dan terutama bohongnya itu kepada Allah. Ya, dan terkait dengan keagamaan. Nah, saya pengen sharing di sini ada kata fa. Ada huruf fa di depannya fasik. Ya, ada fasad. Fasad itu rusak. Fasad itu rusak. Satu perjanjian kalau tidak dipenuhi salah satu unsur sahnya perjanjian, dia disebut perjanjian yang rusak, fasad. Tapi nggak disebut perjanjian yang fasik. Perjanjian yang bohong, nggak. Fasik itu kalau kita mencederai perjanjian atau melanggar perjanjian, itu udah fasik. Nah, fasik itu betul-betul menunjukkan keburukan, kebohongan, kecurangan yang nampak gitu. Kalau fasad itu kita belum tahu, rusaknya belum kelihatan, tetapi dia sudah rusak di dalamnya. Kalau fasik itu di dalam dan di luar itu sudah rusak. Kata fa atau huruf fa di dalam bahasa Arab yang diawali dengan huruf fa itu biasanya mencerminkan sesuatu yang membuka atau berpisah, sesuatu yang terpisah atau terlepas, ya, pokoknya menunjukkan sesuatu yang kayak gitu, terpisah, seperti misalnya fatah, ya, fatah, al-fatihah dari kata al-fatah, fatah artinya membuka itu kan ada sesuatu yang memisahkan dari tadinya satu jadi terbuka, itu al-fatah. Falak artinya membuka, terbelah, ya. Makanya itu ada fa-nya juga. Falak itu kalau petani membuka tanah untuk menanam bibit disebut falakan. Fajar itu membelah antara siang dengan malam. Ya. Fatah membuka. Fasad itu sesuatu yang tadinya utuh pelan-pelan membelah, sebagian menjadi rusak, sebagian masih baik. Fasik itu juga memisahkan diri dari keadaan yang baik, atau memisahkan diri dari dalam terminologi agama, memisahkan diri dari kebenaran, ya, fasik. secara terbuka dan secara terang-terangan. Makanya Allah mengatakan faulaika humul fasikun. Tempat lain ada
faulaika humul mufsidun, ya, orang-orang atau orang-orang yang fasad, orang yang rusak itu derajatnya masih di bawah al-fasikun. Sama-sama korup, sama-sama rusak, tetapi fasako itu lebih apa ya, lebih buruk lah, ya. Ya, fasikun bahkan menolak message dari Allah, itu dikatakan orang-orang yang fasako. Ya. Derajatnya bisa yang sangat berat seperti kafir, termasuk fasik, tapi bisa juga yang sifatnya hanya violating, melanggar hukum Allah, tapi tidak terlalu fatal, ya, karena Allah menggunakan kata fisk, ya. Fisk itu juga melanggar perintah Allah, ya. Seolah-olah ringan, tetapi sebetulnya itu bagi Allah cukup, bagi Allah sangat signifikan kalau Allah memberikan menggunakan kata fisk di Al-Quran. Contohnya di ayat 121 surat Al-An'am, ya, menggunakan kata fisk. Janganlah kalian makan, ya, wala ta'kulu mimma lam yuskarismullahi alaih, ya, wa innahul fisk. Jadi kalau kita memakan makanan yang disembelih tidak atas nama Allah, maka itu termasuk fasik juga, ya. Ini derajat mendustai perjanjian kepada Allah tentang kerasulan Muhammad, itu merupakan juga kefasikan. Next, ini 8182 ya. Oke, 83. Nah, kita bisa menugada tulisan ini dari ayat sini. Afa ghaira dinillah yabghuna yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Mereka yang seolah-olah gitu ya, dengan Allah mengatakan mengapa mereka mencari agama lain selain Allah. Mereka yang berpaling tadi yang disebut di ayat 82 itu, kenapa mereka berpaling? Berarti mereka mencari agama selain Allah, ya. Afa ghairu dinillahi yabghuna, ya, yabghun. Kita berhenti di situ. Mengapa mereka mencari agama yang lain selain Allah, ya. Tapi lihat bahasa Arabnya, afa ghairu, apakah fa ghairu, ghairu selain dinillah, agama Allah, katakanlah ini nanti kita bahas dinillah itu artinya apa. Tapi di sini depannya sebenarnya selain agama Allah, yalgun, mereka mencari. Kan normalnya mereka mencari agama selain agama Allah lah gitu ya. Yabghuna ghaira dinillah. Itu adalah struktur kalimat yang standar. Tapi di sini dikedepankan dulu afa ghaira dinillahi yabghun. Ya. Mengapa mereka mencari selain agama Allah? Ya. Kelihatannya normal, tapi selain agama Allah mereka mencari. Aslinya seperti itu. Artinya yang ingin ditekankan itu bukan mencarinya, bukan yabghunnya, tetapi ghaira dinillah, itu dipentingkan. Di sini sengaja karena merupakan
sindiran langsung kepada mereka yang mendustakan dan tidak mengakui Rasulullah. Seperti yang tadi kita sampaikan, mereka yang berpaling dari covenant tadi disebut, itulah yang ghairi dinillah ya. Yabgun itu mencari, tetapi mencari dengan semangat atau dengan desire. Yabgun itu mencari yang bukan hanya sekedar mencari-cari, tetapi mencari itu serius dan dengan desire ya, dengan keinginan yang tinggi. Dinilah sendiri, din memang agama, tetapi lebih luas maknanya dari hanya sekedar agama Islam, Kristen, Buddha gitu ya. Din itu adalah cara hidup, cara pandang ya, cara kita menata kehidupan, world view atau way of life gitu ya. Itu adalah din. Nah, din ini macam-macam ya. Din itu macam-macam. Ada yang diciptakan oleh manusia sendiri gitu, masih yang ngarang-ngarang sendiri, tetapi ada juga yang kita pelajari dan kita yakini adalah dinullah ya, artinya cara pandang yang Allah ajarkan kepada manusia melalui Rasulullah tadi ya. Selain dari itu, maka ghairu dinillah adalah cara pandang selain dari cara pandang yang Allah sampaikan. Nah, cara pandang hidup yang bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan itu melalui Rasul kita yang membenarkan cara pandang yang diajarkan oleh nabi-nabi yang lain. Kalau diikuti, maka itu akan bertentangan dengan cara pandang dari seluruh alam semesta. Ya. Karena Allah mengatakan, ya, walahu aslama man fis samawati wal ard, ya, dan kepadanya, kepada Allah ya, aslama man fis samawati wal ard, berserah diri semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kita tidak menjalankan kehidupan dengan cara pandang Allah, maka kita menjadi tidak selaras dengan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Karena apa yang ada di langit dan di bumi itu berserah kepada Allah tauan ya, baik secara sukarela ya, wakarhan ya, atau secara terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan semuanya itu kepada Allah akan kembali. Jadi kita kalau berkaca gitu ya, seperti yang kemarin di musibah di Sumatera dan Aceh ya, kan terungkap gitu ya, terbongkar bahwa di atas gunung sana itu pembabatan hutan secara tidak terkendali itu tadinya nggak ada yang tahu, nggak ada yang berani ke atas ya. Tapi saya sih pernah mengalami juga bahwa daerah-daerah yang sulit dijangkau di Loiser sana gitu, tempat kita mendengar dari jauh tuh bunyi-bunyi apa namanya, chainsaw, gergaji mesin gitu ya. Itu kan kalau di gunung sana kan berapa kilometer sumber bunyi itu bisa terdengar sampai jauh gitu. Kita dengar, oh ini banyak banget suara chainsaw gitu kan. Tapi memang nggak ada yang berani mendekati karena penjaga-penjaganya itu pakai senjata cukup berat gitu, M16 dan segala macam. Dan itu dialami oleh polisi hutan maupun penggerak LSM kehutanan pada waktu itu. Jadi nggak ada yang berani mendekati ke pelosok
dalam pedalaman hutan seperti itu karena dijaga cukup ketat. Tapi Allah dengan mudah ya mengungkapkan sekarang nggak ada yang berani masuk ya, untuk menggerebek sama Allah dikirimkan, diturunkan ke bawah gitu melalui musibah banjir bandang. Sekarang semua ketahuan, oh ternyata begitu banyak kayu-kayu yang dicuri di atas sana itu. Tetapi melalui cara yang it's really hard way to learn gitu, melalui cara yang terpaksa menjadi musibah gitu bagi sebagian masyarakat yang lain. Walaupun kita tahu di balik musibah itu ada kasih sayang Allah kepada mereka. Tapi intinya cara orang berlakukan alam semesta ini kalau tidak sejalan dengan Allah, dengan apa yang Allah ajarkan, maka alam sendiri akan berontak. Alam sendiri akan menghukum gitu istilahnya. Orang yang environmentalis akan mengatakan bahwa alam yang menghukum, tapi sebetulnya karena alam sendiri berserah diri kepada Allah gitu. Dan kalau kita tidak memiliki cara pandang yang sama dengan mereka, maka akan terjadi disharmoni. Di sini seperti itu message atau insight yang bisa kita ambil. Next. 84 Qul. Nah, ini seru juga. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, inilah dinillah. Kan tadi bilang siapa yang mencari agama selain din Allah ya. Kalau ditanya din Allah seperti apa, kan sebelumnya udah dikasih tahu bahwa para nabi itu semua sudah berjanji kepada Allah ya, mengambil mitsaq dengan Allah bahwa mereka akan mengikuti Rasulullah. Terus katakan dinillah. Seperti apa sih dinillah? Dinillah itu adalah kalau Allah berkata kepada Rasulullah, kepada Muhammad, katakanlah ya. Kul berarti Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sendiri, kul. Katakanlah ya Muhammad, dinillah itu adalah amanna billah, kami. Amanna dikuningin na, di sini mengatakan kami beriman billah kepada Allah. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan oleh Muhammad, kami itu siapa? Berarti kami itu adalah Rasulullah dan para pengikutnya, Rasulullah dan kita semua ya. Jadi bayangkan Allah mengambil ini juga semacam covenant. Jadi kalau tadi covenant dari para nabi, sekarang covenant dari Rasulullah sendiri. Allah mengambil covenant dari Rasulullah dan pengikut-pengikutnya, kami, karena di sini pakai kami berarti Rasulullah dan kita. Covenant kita kepada Allah isinya adalah amanah billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, artinya Al-Quran dan semua perintah Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Kenapa unzilanya 2 kali? Walaupun message-nya sama, bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan kepada Ibrahim itu adalah tauhid, bahwa la ilaha illallah, apapun yang Allah inginkan kita penuhi gitu ya,
Seperti wa nahnu lahu muslimun kan perkataan atau terminologi muslim itu pertama kali dilontarkan, diucapkan oleh Ibrahim. Tetapi apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu kita tahu jauh lebih detail dan lebih hukum-hukumnya lebih jelas, lebih bisa dilaksanakan dibandingkan dengan Ibrahim sendiri tidak menurunkan hukum-hukum sebanyak yang diturunkan kepada Rasulullah. Ya, jadi unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim, ya, wa Ismail, ya, seperti bagaimana yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, wa Ishak. Kita tahu Ishak dan Ismail adalah anak dari Ibrahim, wa Yakub. Kita tahu Yakub adalah anaknya dari Ishak. Wal asbati, ya, nggak diteruskan tuh anaknya Yakub kan ada berapa? Ada yang ingat nggak? Anaknya Nabi Yakub yang paling terkenal siapa? Yusuf. Yusuf. Saudaranya ada berapa? 11. 10. 10 apa 11 Ustaz? 11, 12, 11. Ya. Ya. Kan 12 maksudnya anaknya Yakub kan ada 12 kan. Ya. Kemudian menjadi 12 suku Israel. Bani Israel kan, Yakub namanya Israel kan panggilannya, maka anaknya Yakub disebut Bani Israel. Itu ada 12 suku, salah satunya adalah Yusuf, ya. Tapi di sini nggak disebut nih Yusuf, terus yang lain-lain nggak disebut, disebutnya wal asbati, ya, wal asbati dan keturunannya, ya, anak cucunya Yakub banyak sekali, salah satunya Yusuf. Lalu masuk ke terminal frase lainnya, wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyina, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Wa ma utiya Musa wa Isa, kita tahu Musa dan Isa itu masih dalam keturunannya Bani Israel, ya, masih dalam keturunannya Bani Israel, tapi tidak disebut. Dan mereka diberikan kitab dan hikmah juga. Ya. Musa dan Isa juga akan diberi kitab dan hikmah. Wan nabiyuna, dan nabi-nabi yang lain. Nah, si nabi-nabi yang lain ini siapa? Berarti mereka yang tidak berada di dalam keturunan Bani Israel ini. Ya. Kalau kita lihat kan ada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati, anak cucu itu kan satu keturunan. Musa, wa ma utiya Musa satu keturunan. Wa Isa juga masih dalam keturunan Bani Israel. Wan nabiyuna, kenapa dipisah? Karena mereka berarti bukan dari Bani Israel. Min rabbihim, semuanya dari Tuhan mereka. Ya. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka. Maksudnya apa sih membeda-bedakan di sini? Nufarriqu, fa, ada fa ya, faroko, pasti yang membelah, ada yang terpisah di situ, makanya disebut membeda-bedakan faroko itu. Faroko itu membeda-bedakan, ada fa-nya. Benar, depannya ada V, ada F, ada fa, sesuatu yang berpisah, terbelah. Apa maksudnya membeda-bedakan para nabi? Di Al-Baqarah beberapa kali kan kita menemukan kata la nufariqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka satu pun, gitu ya. Tapi bukankah beda antara Rasulullah dengan Isa? Kita mengikuti Rasulullah
Kan kita beda kan perlakuan kita kepada Rasulullah dengan kepada Nabi Isa kan. Kita kan membeda-bedakan. Kita membedakan kan Nabi Isa. Beda. Ketaatan kita kepada atau katakanlah rasa cinta kita pun sangat berbeda kan antara kepada Rasulullah dengan pada Nabi Isa, apalagi kepada Musa, apalagi kepada Ishak, kita nggak begitu kenal beliau. Jadi apa maksudnya tidak membeda-bedakan? Tidak membeda-bedakan kalau diberi mukjizat semua dan meneruskan kitab gitu Ustaz. Ya, artinya mereka tidak berbeda, tapi kita membeda-bedakan kan. Coba jujur, beda nggak? Dari kita mengenal Rasulullah sama mengenal Nabi Ishak jauh banget kan. Nah, maksud saya emang agak berbahaya untuk menyandarkan diri kepada terjemahan membeda-bedakan, karena bisa jadi ada rasa bersalah. Dulu saya pernah merasa bersalah karena terjemahan dari Al-Baqarah la nufarriqu baina ahadin minhum. Aku rasanya beda-beda. Kok nggak boleh sih beda-bedain? Aku lebih sayang Nabi Muhammad daripada Nabi yang lain, apalagi Nabi Nuh, Nabi Su'aib aku nggak kenal sama sekali. Nabi Ayub apa ya kisahnya? Saya nggak tahu tuh. Merasa bersalah. Ternyata bukan membeda-bedakan seperti itu yang dimaksud dengan nufarriqu baina ahadin. Faroko bukan membeda-bedakan tetapi memisahkan. Jadi kita di sini maksudnya la nufarriqu baina la nufarriqu baina ahadin minhum, artinya kita tidak membeda-bedakan message mereka satu dengan yang lain. Semua itu message-nya sama, semua itu mentauhidkan Allah. Kita tidak pernah membedakan bahwa ada nabi yang mengaku dirinya Tuhan. Itu tidak masuk dalam kamus kita. Kita mengaku ya ada nabi yang berbeda dengan Rasulullah. Mereka ketika diberi cobaan pengikutnya nggak mau nurut, mereka cenderung meninggalkan sehingga ditegur oleh Allah, seperti Nabi siapa yang dimakan sama ikan paus? Nabi Yunus. Nabi Yunus kan Allah nyerah, aku mau pergi aja gitu ya. Berbeda kan, kita bedakan, tapi message mereka semua sama. Jadi kita tidak memisahkan satu dengan yang lain dari message yang sama. Jadi lan fariku, hati-hati dengan membeda-bedakan. Mungkin kami tidak memisahkan message atau pesan-pesan mereka apapun, karena mereka semua memberi pesan yang sama, yaitu berimanlah kepada Allah, la ilaha illallah, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah, bahwa siapa yang fasik kepada perjanjian dengan Allah akan diberi azab. Itu semua message-nya sama. Nah, disitulah kita tidak membeda-bedakan, tidak memisahkan, la nufarriqu. Tapi tetap bahwa satu nabi dengan nabi yang lain, satu rasul dengan rasul yang lain pasti ada perbedaan. Makanya ada yang hanya nabi, ada yang rasul. Begitu. Jadi hati-hati dengan la nufarriqu. Kita sebetulnya bukan membeda-bedakan dalam arti semua harus sama gitu. Sama kayak anak kan, kita nggak beda-bedain, tapi tetapnya beda, ya kan? Seperti itu. Ada pertanyaan? Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslimun, berserah diri sama seperti tadi di 83, ma fis samawati wa ma fil ard karhan wa ini tau'an wa karhan, mereka muslimun. Manusia juga. Ya. Next. 85 wa may yabtaghi ghairal islam dina.
Dan barang siapa mencari agama, ini ada di ayat berapa sebelumnya, yabtagi ghaira dinillah tadi, ada ayat berapa? Di ayat berapa? Yang mencari agama tadi ada di ayat berapa? Masih ingat tak? Udah dengar tak? 83 Ustaz. Iya, ini ada di bawah nih. Ada 83 ya berguna ya. Di sini ya betagi, di sana ghairal dinillah, di sini ghairal Islam. Sama ya, rada-rada mirip gitu ya. Jadi kelihatan 83 mereka yang mencari selain dinullah, 85 mereka yang mencari selain Islam. Itu kayak gerbang depan, pagar belakang. Rumahnya, tengahnya itu 84. Sekarang kita lihat 83 sama 85. Yang di 83 mengatakan dinillah, di 85 mengatakan Islam, ya kan? Yang satu gairah dinillah, satu gairah Islam, ya. Ini seolah-olah mengatakan bahwa dinullah itu adalah Islam. Seperti apa dinullah yang Islam itu? Penjelasannya ada di 84. Dinullah itu sama dengan Islam, sama dengan 84. Amana billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismaila wa Yaquba wa asbata minhum wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyina la nafarqa baina ahadin. Itulah Islam. Jadi kelihatan strukturnya 83. Allah bilang din ghairu dinillah. Terus dijelaskan, ya, katakanlah hai Muhammad, din yang aku maksud itu seperti apa. Lalu di 85 ditutup dengan siapa yang mencari agama selain yang aku jelaskan di 84 tadi itu, maka tidak akan diterima. Masya Allah, 83, 84, 85 pendek itu, tapi di situ Islam tuh di situ. Dari sini saya sangat menghargai. Jadi terenyuh ya, ke satu kita bicara tadi covenant. Covenant itu janji suci, bukan kahitna ya, yang janji suci. Janji suci kita kepada Allah. Dan tahu nggak, setiap kita sholat kita ulang-ulang tuh janji suci itu. Tanpa kita tahu maksudnya seperti apa. Ternyata maksudnya adalah ini. Pernah nggak berpikir atau bertanya, mungkin nggak pernah bertanya-tanya ya dulu, kenapa sih kalau tahiyat itu selain menyebut Nabi Muhammad kita menyebut juga Ibrahim, tapi Nabi yang lain lagi kita nggak sebut? Kalau disebut kenapa cuma Ibrahim? Ini covenant kita sebetulnya di sini. Kalau setiap kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah sebaik-baiknya salawat yang paling tinggi derajatnya adalah salawat ini. Setiap hari kita baca di dalam salat kita ya, di dalam tahiyat akhir kita, bagaimana kita mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan Ibrahim. This is the whole story. Itulah Islam yang Allah ajarkan. Ya. Itulah benteng kita terhadap kaum-kaum fasik yang mencoba mengecilkan Islam jadi hanya sekedar agama yang diturunkan kepada Muhammad, atau yang kepada yang agama yang diajarkan oleh Muhammad, sehingga orang Islam disebut sebagai Muhammadiyun gitu, orang pengikut Muhammad. Ya, kita pengikut Muhammad, tapi dengan mengikuti Muhammad berarti kita mengikuti juga semua nabi-nabi yang lain.
Sehingga kalau kita benci ada orang yang mencoba menggambarkan seperti apa itu Muhammad, mencoba menggambarkan dalam bentuk wajah seseorang gitu. Maka harusnya kita benci juga ketika seseorang mencoba menggambarkan Isa itu seperti apa. Karena mereka sama mulianya gitu. Mereka sama mulianya. Dan sehingga perlu kita mendapatkan satu pemahaman bahwa dia tentu tidak bisa melarang, ya. Tetapi derajat kecintaan kita kepada derajat ketauhidan, ya, ketauhidan kita dan pemuliaan kita kepada para nabi itu semuanya sama, karena mereka sama-sama membawa pesan tauhid dari Allah, ya. Yang pesan tauhid itu antara lain adalah menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada mereka itu harus kita sadari dan kita pupuk gitu, ya. Sama juga seperti kita mencintai para nabi yang lain, kita mencintai sahabat, ya, sama. Dalam arti bahwa why not we love the other prophets gitu, like we love our Prophet Muhammad and sahabatnya. Jadi 34 adalah inti dari 84 adalah inti dari message yang dipagari oleh 83 dan 85. Next, udah 5 seperempat. Terus 86 apa? 86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru. Nah, kalau tadi 83, 85 berbicara tentang Islam, ya kan? Dinillah dan dinul Islam yang penjelasannya ada 84. 86 sampai 91 itu bicara tentang orang kafir selain Islam. Ya. Kita lihat 86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada satu kaum yang kafir. Tapi kafirnya setelah mereka beriman, ba'da imanihim. Setelah mereka beriman. Mereka beriman itu kan kata kerja ya. Mestinya kalau kata kerja kan harusnya ba'da yu'minuna gitu, atau ba'da amanu, mereka beriman. Tapi ba'da imanihim kita tahu itu adalah kata benda setelah iman mereka. Agak beda gitu antara mereka beriman dengan iman mereka. Di sini kenapa Allah menggunakan imanihim? Karena menunjukkan bahwa sebelumnya mereka itu beriman dengan imannya itu betul-betul dimiliki, sehingga bisa dibilang itu iman mereka gitu, imanihim. Jadi mereka benar-benar beriman kepada Musa, mereka benar-benar beriman kepada Isa. Imanihim. Kaum Yahudi sangat kuat gitu misalnya imannya, para pemuka-pemuka agamanya itu ya, kan kita para ahli kitab itu artinya para pemuka agama mereka. Itu sangat kuat imannya kepada
agama Yahudi, kepada Musa, pada Taurat. Walaupun belakangan ketika mereka keluarkan fatwa-fatwa dari para pemukanya, disesuaikan Taurat itu mulai ada perubahan-perubahan ya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Musa, ya, misalnya mengangkat malaikat sebagai anak perempuan dari Allah dan sebagainya, dan berbagai penyimpangan yang lain. Maka Allah turunkanlah Isa. Makanya di atas dikatakan pada Isa diajarkan Taurat wa Injil. Di Taurat yang sesungguhnya itu diajarkan kepada Isa, ayat 49 di surat Ali Imran kalau nggak salah. Nah, Taurat yang diajarkan kepada Isa adalah Taurat yang murni sebagaimana yang sebelumnya diturunkan kepada Isa. Wa Injil, ya, dan Injil adalah apa yang dibawa, hukum-hukum yang dibawa kepada Nabi Isa. Ya. Nah, itu mereka percaya betul sehingga disebutlah imanihim. Mereka dianggap, itulah artinya mereka sudah beriman. Ya, kafir yang setelah mereka beriman, setelah mereka pegang Taurat dan Injil. Tapi setelah turun ayat-ayat yang jelas yang mengatakan bahwa ini adalah Rasul terakhir yang ada di dalam Taurat dan Injil, mereka tiba-tiba kafir, mereka menolaknya. Jadi itulah yang disebut suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Mereka tadinya beriman, salah satu yang diimani adalah akan ada Rasul terakhir, ya, dengan ciri-ciri yang sangat jelas, bukti-bukti yang jelas yang telah sampai. Begitu buktinya muncul, mereka langsung kafir karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kok kayak gini, kok Arab sih nabi terakhirnya bukan dari Yahudi gitu, kok dari Quraisy bukan dari kalangan kami. Nah, itulah mereka beriman mereka kafir setelah mereka beriman. Nah, bagaimana Allah akan memberi petunjuk? Ya, Allah sih pasti bisa, tapi ini kan retorika. Nggak mungkin Allah memberi petunjuk pada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Dan mereka mengakui bahwa Rasul itu benar-benar Rasul, bahwa Muhammad itu benar-benar Rasul. Ar-Rasulun haq, Ar-Rasulah hakun. Mereka tuh yakin, mereka mengenal Muhammad sebagai mereka mengenal anaknya sendiri. Di Al-Baqarah, ya kan? Ya'rifuna kama ya'rifunahu. Nah, itulah yang cerita orang kafir. Allah tidak akan memberi petunjuk pada yang zalim. Orang zalim artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu definisi zalim. Tapi di sini artinya menempatkan wahyu tidak sesuai dengan apa maksudnya wahyu itu diturunkan sebelumnya. Artinya sederhananya mereka merubah-rubah Injil dan merubah-rubah Taurat sesuai dengan keinginan mereka, itulah zalim. Next, 86, 87, 88. Ulaika jazauhum an alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ini sejalan dengan itu tadi, bahwa yang disebut dengan dinullah itu adalah din dari Allah yang seluruh bumi, langit dan segala isinya itu berserah diri, senang atau tidak. Sehingga orang yang tidak berserah diri, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat dan dari manusia seluruhnya. Manusia asma'in, ya, senada gitu dengan yang tadi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Saya tanya, di dalam apa? Neraka. Yang lain? Siapa? Selain neraka ada lagi? Jawaban lain? Kekafirannya juga, Ustaz. Kekal dalam kekafirannya. Kekal dalam apa? Azab, Ustaz, azab. Ya, dan azab. Ya, mereka kekal di dalamnya. Allah nggak menjelaskan di dalamnya apa. Di dalam kekafirannya, bisa di dalam laknat
ya, dalam azab, ya. Neraka agak jauh, memang akibatnya neraka, tapi di sini konteksnya belum bicara neraka gini. Mereka kekal di dalamnya, berarti nyanya bisa di dalam laknat Allah, laknat malaikat, bisa di dalam azabnya, bisa di dalam kekafirannya, karena kita tadi lagi bicara mereka ini orang kafir, bisa kekal di dalam kekafirannya, artinya penolakannya itu, dan mereka tidak diberi yang zurun penangguhan untuk bertobat dan sebagainya. Oke, mereka itu 89. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu. Masih Allah itu Masya Allah yang luar biasa. Kita bencinya setengah mati sama orang-orang itu, Allah masih bisa memberikan tobat. Ya, illal ladzina tabu min ba'di dzalik. Jadi siapalah kita gitu ya, suka menghakimi orang, sedangkan Allah aja masih memberi peluang tobat. Asalkan apa? Wa aslahu. Apa artinya wa aslahu? Melakukan perbaikan. Apa maksudnya melakukan perbaikan? Jadi mereka yang tadi kafir, yang aduh luar biasa itu ya, tadi kita kayaknya udah benci banget gitu sama mereka, tapi ternyata Allah masih memberi pintu tobat asalkan mereka aslahu, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan maksudnya apa di sini? Apakah memberi sumbangan kepada masjid, membangun pesantren? Berbuat kebaikan di sini maksudnya adalah Berserah berbuat diri, kenapa? kembali berserah diri kepada Allah, bukan Hasan? Betul. Jadi kembali berserah diri kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, mau nggak mau mereka harus mengikuti Rasulullah SAW. Wa aslahu di sini artinya mereka mengikuti syariat yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, yang sesungguhnya itu mengembalikan kembali kepada syariat yang diajarkan kepada nabi-nabi mereka sebelumnya yang mereka percayai. Jadi kalau memang beriman kepada Isa dan kepada Musa, kepada nabi-nabi sebelumnya dengan iman yang benar, maka mereka akan mengikuti iman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang aslahu. Ya, makanya di Al-Baqarah kan dibilang innal ladzina hadu wa nasara wasabiina wa namanya wa amilus sholihan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, kalau nggak salah. Dimana Allah memberikan mereka mau Yahudi, mau Nasara, mau Sabi'in, kalau mereka beriman dan beramal soleh maka tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Ya, maksudnya beramal soleh artinya mereka mengikuti Rasulullah. Karena kalau Yahudi, Nasara, dan Sabi'in tapi tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah, ya mereka pasti akan tidak masuk ke dalam la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini Al-Baqarah 62 kalau nggak salah. Ya. Jadi yang Al-Quran 62 itu ayat yang suka dipakai orang yang bilang semua agama sama kok. Al-Quran juga bilang begitu. Karena mereka tidak memahami apa yang artinya amal soleh. Amal soleh itu artinya menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah mau, dinillah, dengan cara pandangnya Allah.
Oke, 91 90 91 apa? Innalladzina kafaru, balik lagi tadi 86 kafaru, berarti kita bisa bilang ini juga kayak pagar 86 seperti pagar pembuka. Saya mau bicara tentang al-kafirun, orang-orang kafir itu seperti apa. 87 juga tentang orang kafir. 90 91 innalladzina kafaru ini penutupnya tentang orang yang kafir, ya. Tengahnya adalah inti pesannya, message-nya dari bagian ini adalah yang 89 tadi, ya. Innalladzina tabu wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang kafir dibuka 86 87 88 orang kafir itu gini 90 91 orang kafir itu begini 89-nya message tengahnya adalah illalladzina tabu wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Masyaallah, luar biasa. Struktur yang kita pelajari di bagian ini, ya. Jadi ada dua struktur, satu struktur tentang dinillah, tentang Islam sebagai dinillah. Pusatnya adalah kul amana billahi wa malaikati, amana billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata minhum wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyina. 84. Struktur kedua adalah tentang orang-orang kafir. 86, 87, 88 tentang orang kafir dan azab yang akan menimpa mereka. Ditutup dengan 90-91 innalladzina kafaru, ya, tidak akan diterima tobatnya bahkan jika ditebus dengan emas yang sepenuh bumi. Pusatnya adalah illalladzina tabu wa aslahu, ya, ayat 89. Jadi nanti kalau mau digambarin silakan, kita membicarakan dua topik dengan pusatnya di ayat 384 dan 389. Nah, itu secara struktur, tapi secara satu persatu bahasanya di 90-91 ada yang saya kuningin, berarti cukup menarik. Innalladzina kafaru sesungguhnya amaru tumazdadu kufron, kemudian bertambah kekafirannya. Artinya insight yang kita terima mungkin susah menjelaskan seperti apa, tetapi kalau kita sering mendengar bahwa iman itu naik turun, dari indikasi ayat ini gitu ya, bahwa bertambah kekafirannya. Kalau bisa bertambah maka bisa berkurang juga. Artinya kalau iman bisa naik turun, kekafiran juga bisa naik turun, ya. Kalau kekafirannya bertambah-tambah terus, maka tidak akan diterima tobatnya, karena akan bertambah terus sampai mereka sesat. Sudah sesat, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, bahkan sampai mati mereka tetap kafir. Artinya apa? Ada yang sebelum mati mereka tidak, atau mereka terlepas dari kekafirannya, insya Allah ada kemungkinan. Kemudian wa aslahu, maka akan diterima tobatnya. Tapi kalau terus bertambah-tambah, karena semakin bertambah-tambah kekafirannya, maka akan semakin sesat, ya, semakin sesat. Waktu berjalan terus sampai mati mereka masih tetap kafir, ya. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftada bih. Walau iftada bih. Sebenarnya walau iftada bih.
meskipun dipenuhi dengannya, ya. Kalau bingung lawi ini apa gitu, ada lawi, ada lau, ya. Ada lau iftada. Lau itu artinya walau, artinya ya walau itu walau, meskipun atau kalau, ya. Jadi walau, lawi di sini kasrohnya di sini yang walau iftada. Kasrohnya itu adalah apa namanya? Untuk membantu melancarkan bacaan mengalirnya. Sebetulnya walau iftadabih, ya. Ulaika lahum adabun alim wa malahum min nasirin. Itulah mereka azab yang alim, pedih. Ada azabun alim, ada azabun azim. Ada yang tahu bedanya apa? Apa Ustaz? Azab yang pedih dan azab yang besar. Pedih itu apa? Pedih Alim. itu perih. Nah, perih itu seperti apa saja? Celakit. Lama-lama beda nggak dengan sakit? Beda. Sakit itu gimana? Sakit itu nyeri, kalau pedih itu gimana itu ya? Pedih itu tajam, terus kalau sakit lama-lama kita biasa lah gitu ya. Ya. Nah kalau pedih itu kayaknya sakit terus, bahkan kalau diobatin makin pedih gitu, makin nyelekit. Ya, jadi azabun alim itu ya azab yang orang itu kan kalau dapat luka gitu kan, mula-mula sih sakit gitu, tapi lama-lama udah terbiasa, daya tahannya itu meningkat gitu. Kita punya toleransi terhadap rasa lagi sakit sakit. kalau Ya. lagi sakit belum tentu merasa pedih gitu, Ustaz, ya kan? Betul. Nah, Sakit belum Ya. tentu merasa pedih gitu, Ustaz, ya. betul. Nah, terhadap rasa sakit kita bisa punya toleransi yang makin lama makin meningkat. Tapi terhadap rasa pedih itu nggak ada toleransi. Pedih itu sakit pasti pedih, nyelekit pasti. Nah, azab buat mereka itu walaupun mereka khalidina fiha, diazab terus gitu ya, tapi mereka tidak menjadi kebal karena setiap hari diazab gitu. Karena toleransinya tuh tidak ikut meningkat dengan azabnya itu. Atau kalaupun toleransi meningkat, azabnya makin pedih, makin kuat, sehingga rasa pedihnya tuh tetap ada gitu selamanya. Khalidina fiha. Nah, kasihannya itu mau minta tolong nggak ada yang menolong, karena yang dimintai tolong juga lagi mengalami kepedihan yang sama atau lebih pedih. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak bahwa tidak akan diterima tebusan di antara mereka sekalipun berupa emas, sekiranya dia hendak menembus diri dengan. Ya, jadi dalam orang kafir, dan yang paling kasihan dari orang kafir itu adalah cara mereka menghadang gitu ya. Artinya takut benar gitu, sampai ketakutannya terhadap kematian itu mempengaruhi keimanan, bukan mempengaruhi segalanya deh dalam kehidupannya gitu, termasuk mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mereka memandang kehidupan sebagai segalanya, seperti orang Yahudi yang percaya bahwa hidup mereka itu mereka pasti akan masuk surga gitu kan, dan surga itu hanya untuk mereka ya.
Tapi kalau gitu sudah dijamin masuk surga dan surga itu hanya untuk kalian, kenapa nggak minta mati aja sekarang gitu kan? Tapi kalau diminta mati mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, ada di kalau seperti itu dijelaskan, dan kemudian kamu nggak takut sama neraka? Di neraka paling cuma beberapa hari aja gitu, ayat memadudat. Ya. Cara pandang seperti itu membuat orang mencintai kehidupan dunia. Nah, itu bukan cara pandang yang diinginkan oleh Allah. Dinullah, cara pandang kita, cara kita menghadapi kehidupan adalah bahwa kehidupan ini bekal menuju ke akhirat. Ya. Mudah-mudahan cara pandang itu kemudian bisa kita terjemahkan menjadi perilaku yang sesuai. Dalam arti sesuai, kalau dunia ini adalah ladang dari akhirat, maka kita tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan di dunia, yang kesuksesan itu diukur ya ujung-ujungnya dengan kesuksesan seperti orang yang takut mati, seperti orang yang ingin hidup selamanya. Kesuksesan dalam bentuk harus cukup buat anak-anak, warisan ini warisan itu, harus semuanya aman untuk anak-anak semuanya, ya seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya gitu kan. Padahal cara pandang kita tadi adalah bahwa hidup itu bagian dari atau bekal dari akhirat. Jadi ketika kita menganggap kesuksesan itu sebagai jaminan untuk hidup, sesungguhnya kita mengurangi peran Allah dalam menjaga kehidupan kita. Ya, bukan berarti tidak boleh menikmati atau mengumpulkan harta selama kehidupan, sepanjang dimensi akhirat dari harta yang kita kumpulkan, dari usaha yang kita jalankan, dimensi akhiratnya tetap sejalan dan seiring. Ya, tidak menghalalkan segala cara seperti tadi yang kita contohkan, yang ujung-ujungnya akan menciptakan disharmoni dengan lingkungan sekitar. Apakah itu alam di sekeliling kita atau lingkungan manusia yang lain di sekeliling kita. Allah alam, sedemikian itu barangkali yang bisa saya sampaikan sampai 91. Mudah-mudahan cukup jelas dan cukup membantu. Kalau misalnya nanti ada Mbak Deni ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal untuk tadabur dari sisi unsur-unsur pendukung dan dari sisi hikmah yang lain dari Ustadz Amin dan Ustadz Muji. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas sharing ilmunya yang sangat rinci ya. Mungkin Mbak Mida bila ada yang bertanya mungkin bisa dibantu. Ya, syukran Weni. Masya Allah Ustadz, sangat jelas sekali ya pemaparan dari Ustadz di tadabbur kita pada ruku kali ini. Jadi di sini terlihat sekali secara struktur kebahasaan ada dua topik yang Allah ingin sampaikan kepada kita, yaitu yang pertama tentang dinillah dan yang kedua adalah tentang orang-orang kafir yang sebelumnya beriman kemudian kafir, dan maha pengampunnya Allah di ayat 89 itu Allah
memberikan kasih sayangnya ya kepada orang-orang kafir yang mau bertaubat. Dan kemudian ditutup oleh ayat 91 di mana orang kafir yang tidak mau bertobat maka akan mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong gitu ya. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz. Kepada para sahabat yang mau bertanya, disilahkan. Ya Ustadz, mau nanya Ustadz. Terus, Ada dua. Yang pertama Ustadz yang ayat yang apa namanya? Yang ayat 83 ya, padahal apa yang di langit berserah diri kepadanya dengan suka maupun ini maksudnya tadi kalau selain manusia apa kayak langit dan bumi itu kan udah diciptakan dengan tunduk gitu Ustaz. Nggak ada pilihan gitu Ustaz. Jadi terpaksanya di mana gitu Ustaz ya? yang kita manusia doang. Manusia kan berarti ya Ustaz. Di sini maksudnya manusia. Ya. Iya, saya belum lihat sih kalau yang lain itu udah yang ikut aja Allah maunya apa. Iya, kan udah sunatullahnya gitu. Iya. Iya. Jadi di sini maksudnya yang Sama terpaksa jin, itu, ya. oh iya, manusia dan jin ya, Sat ya. Iya betul. Terus yang kedua, Sat, kan sering di ininya apa sih? Wama unzila alaina, tapi kadang wama unzila ilaina gitu. Nah, sekarang ada bedanya nggak gitu, Sat, antara alaina dan ilaina gitu, Sat? Ya, kalau hurufnya beda pasti beda. Ada bedanya. Jadi pertama mesti dilihat konteksnya kepada siapa diturunkan. Ilaina itu artinya kepada kami, ya. Kayak dikasih gitu. Kepada kami bukan kepada kalian. Alaina atas kami. Artinya kalau atas kami ini bukan hanya diberikan, diturunkan dan disampaikan, tetapi ada, kalau alaina itu ada obligasi, ada kewajiban yang harus kita lakukan atas apa yang diturunkan tersebut. Jadi misalnya di Al-Baqarah berapa ya? Itu dia pakai ilaina. Sebentar. Itu Yang ini ayat Al-Baqarah yang 126 apa berapa ya? Kalau yang ini nih, 136. Ayat 4 juga gitu kan, Sat. Bima unzila ilaika. Kalau ini kan ilaika. Oh iya, kepada engkau. Jadi itu diturunkan kayak dikasih threat gitu kepada engkau gitu ya. Itu hanya tahap pertamanya diberikan gitu Ustaz ya. Kayak tahap pertama itu diberikan gitu. Dibaliknya belum ada, tidak ada satu kewajiban kepada yang harus dijalankan. Kayak misalnya ayat Al-Baqarah 136 kali ya. 136 itu kulu, itu juga sama, begininya sama nih. Urutannya sama tuh dengan di yang tadi Ali Imran 84. Ini kita buka coba 8 Al-Baqarah 136. 136. Qulu amana billahi wa ma unzila ilaina. Iya. Qulu amana billahi wa ma unzila ilaina. Yang di 84 tadi qul amana billahi wa ma unzila alaina. Ya. Nah, di sini konteksnya adalah pertama kul yang di Ali Imran, kul artinya Allah memerintahkan kepada Muhammad satu orang. Katakanlah hai Muhammad. Di 136 qulu itu artinya katakanlah wahai kalian gitu kan, jamak nih kan. Artinya katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kamu katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ya. Lawan bicaranya adalah kaum Yahudi yang merasa bahwa surga dan kitab Allah itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Orang beriman mengatakan bukan
hanya kamu yang dapat kitab, kami juga dapat kitab dan kami beriman padanya. Maka disebutnya ilaina. Kami juga dapat dan kami beriman. Tapi kalau yang alaina yang di 84, kami katakanlah, hai Muhammad, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan semua kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan di dalam kitab tersebut, termasuk kalian juga harusnya sama. Kalian juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada di kitab kalian, termasuk kewajiban untuk mengimani adanya Rasul terakhir yang sudah jelas. Tandanya yaitu Rasulullah ini. Makanya pakai alaina. Ya. Wama unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishak, semua itu ada kewajibannya. Ya. Itulah ya. Itunya Sedangkan Ustaz ya. ya, sedangkan kalau yang di 36 wama unzila ila Ibrahim gitu ya. Yang diberikan itu berarti ya maksudnya Ustaz ya. Jadi kalau ala berarti ada aspek syariat. Jadi ini kaitannya juga dengan antara hikmah dan kitab gitu ya. Kitab itu kan hukum, hikmah itu filosofi hukumnya. Nah, ketika agama direduksi menjadi hanya sekedar hukum tanpa mendalami filosofinya, ya, itu tidak sesuai dengan unzila alaina, karena alaina itu berarti dia hukum juga hikmah juga. Iya. Tapi kalau agama dilepaskan dari hukum dan hanya diambil filosofinya saja, Juga enggak. itu juga keliru. Iya. Seolah-olah bisa melakukan apa saja gitu. Yang penting filosofinya bahwa kita jujur, kita tidak merugikan orang lain, tidak berbuat buruk pada orang lain, itu dianggap cukup. Juga ada kitabnya di situ, tidak ada hukumnya di situ. Oh iya. Itu nggak lainnya itu. Nah, lainnya itu seimbang antara hukum dengan filosofi, antara akal dengan rasa gitu ya, dan sebagainya. Iya. Iya. Menarik sih Ustadz ya, itu salah satu bukti ya kenapa bahasa Arab yang dipakai gitu Ustadz ya. Iya betul. Allah Maha sama tapi nggak sama gitu Ustadz. Iya. Kalau terjemahnya sama aja gitu kan, diturunkan kepada kami. Iya betul Ustadz. Tapi kan padahal lebih dari itu gitu Ustadz ya. Makanya ada. Ya, dan jadi kita jadi makin kagum gitu ya. Wah, ini ternyata Al-Quran itu lebih dalam gitu ya. Ini wallahualam. Ya betul, tadabbur. Buat saya sih memang ini salah satu keindahan dari tadabbur. Teman-teman bisa rasakan, terus bisa menyampaikan kepada yang lain gitu. Jadi orang lain tertarik juga untuk tadabbur. Indah Islam, Al-Quran ini indah. Ya, makasih Mbak Ika. Iya sama-sama Ustadz. Banyak sih sebenarnya Ustadz nih yang yang bisa di ini ya. Maksudnya Dieksplor. Iya gitu. Betul. Nggak cukup kayaknya. Ya ilmu kita juga nggak cukup pasti. Kebanyakan pertanyaan masih banyak yang belum terjawab, jadi jangan harapkan nanti saya bisa menjawab pertanyaannya Mbak Ika gitu. Bisa jadi aku juga belum kepikir Mbak Ika itu kan misalnya. Itu tadabbur hebatnya di situ. Betul Ustaz, iya. Baca hari ini belum tentu sama dengan baca hari besok. Iya. Gimana Mbak Mida? Ya. Ada pertanyaan ya? Masya Allah ya, terpukau. Memang benar ya, kalau tadabbur itu kalau baca hari ini tidak akan sama dengan hari besoknya lagi gitu. Kayak selalu ada aja yang baru dari ayat yang padahal sudah berkali-kali dibaca dan ditadaburi gitu ya. Masya Allah. Iya. Nah, dari Allah. Baik, untuk sahabat yang lain
Yang mau bertanya disilahkan, masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita tutup. Satu lagi Ustaz, satu lagi. Ini mengenai keimanan dan kekafiran Ustaz ya. Tadi kan dia bilang kekafirannya bertambah gitu Ustaz ya. Itu maksudnya kalau misalkan dibilang iman kita kan naik turun Ustaz. Nah, apakah ketika iman kita turun itu artinya kekafiran kita bertambah apa gimana? Atau belum tentu gitu Ustaz? Allah alam gitu ya. Memang karena kafir sendiri pemahaman kita tentang kata kafir sendiri harus hati-hati ya. Dalam arti bahwa yang paling jelas saja yang disebutkan dengan kafir itu di Al-Baqarah aja sederhana definisinya ya. Waladina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, itu kan ya kan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum lam la yu'minun. Nah, itu definisi kafir yang paling awal Allah jelaskan di Al-Quran. Nah, kalau menggunakan definisi itu, ya, maka turunnya iman itu tidak sama dengan bertambahnya kekafiran, karena tidak mungkin antara iman dan kafir itu bersatu. Karena sawa'un 'alaihim andartahu am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi antara iman dan kafir pasti nggak mungkin bersatu. Atau mungkin lagi Ustaz ya, kalau misalkan iman turun, misalnya kalau bisa dikuantifikasi, maksudnya bisa dihitung gitu, bisa diukur. Nah, begitu imannya 0, nah begitu negatif baru dia kafir gitu Ustaz. Mungkin nggak kayak gitu Ustaz? Kalau masih bisa dipengaruhi dengan andar amlam tundir itu ya, ya belum masuk ke definisi kafir itu, karena yang definisi kafir ini udah jelas, mau diapa-apain tuh mereka nggak akan baik lagi gitu. Tapi bahwa iman turun kemudian nanti akan bisa membawa kekafiran, ya bisa juga. Maka kafirnya itu juga kan bisa bertingkat-tingkat ya, karena kan anyhow ada yang kafir kemudian tobat, ada juga di 84 di 86 sampai 91 ini kita pelajari yang kafir itu ilal ladzina tabu wa aslahu, bisa jadi mereka kemudian berbaik atau kemudian beriman, kan aslahu di sini mengimani Rasulullah. Walaupun negatif masih bisa positif juga. Sehingga buat saya message-nya adalah kita menjadi sangat berhati-hati untuk menggunakan terminologi kafir, karena bisa jadi yang kita maksud benar satu, orang lain memandangnya udah minus tak berhingga gitu. Bisa jadi kita yang minus tidak berhingga, lain mandangnya minus 1 yang masih bisa loncat ke 0 ke plus 1. Jadi perlu sangat berhati-hati ketika mau orang menjadi kafir, maksud lo apa gitu kan. Nah, kalau maksudnya seperti itu bisa turun 0 jadi minus 1, minus 2, tapi bisa balik lagi ke 0, 1. Tapi kalau didiamin terus kemudian bertambah kekafirannya, ya bisa juga. Itu kan salah semacam peringatan juga. Kalau misalnya lagi turun iman, jangan santai-santai gitu. Karena udah dapat satu atau ada sesuatu yang menuju kepada yang nggak apa-apa, bisa tobat gitu. Nah, ternyata kekafiran itu bisa bertambah, itu mas dadu. Nah, terus kemudian nggak apa-apa, nanti mungkin sebelum meninggal masih bisa tobat gitu. Ya pasti insya Allah gitu bisa tobat. Masalahnya kapan meninggalnya gitu. Jangan 4. Jadi cara
berpikir memudahkan kekafiran atau seperti itu tadi, memudahkan tobat apa segala macam, bisa menjebak kalau kita tantang dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Seperti misalnya tadi orang kafir masih bisa beriman, oh iyalah saya gitu kan. Jadi Tapi ya itu oh ini misalnya ya kan yang sangat orang yang sangat hati-hati itu kan, jangan sampai menipu orang-orang kafir. Terus ada ayat, siapa yang menipu satu kaum maka dia merupakan bagian dari kaumnya gitu. Wah, ditentang dengan yang lain, kan nggak beda dong. Apa namanya, itu dengan kita jangan dijadikan satu gitu. Oh, terus saja apa namanya, bertengkar gitu ya, berdebat. Yang benar, dua-duanya benar. Maksudnya dua-duanya benar. Yang penting adalah mesti dilihat bahwa kekafiran itu bisa makin lama makin dalam loh gitu. Jangan dianggap kalau terlalu dianggap kalau terkesan lalai gitu Ustadz ya, takutnya kan betul. lalai, lupa, ya terus Iya, kayak kita menganggap enteng gitu kan, ya itu ngerinya gitu ya Ustadz ya. Maksudnya iya, ini buat diri sendiri sih sebenarnya Ustadz gitu, maksudnya peringatan buat diri sendiri gitu loh Ustadz kan. betul. Tapi tanpa perlu menghakimi orang lain. Oh, kamu udah mengikuti orang lain gitu, mengikuti kaum yang lain, terus kamu kafir karena kamu udah ikut sama dia gitu. Jadi there's a lot of number between 0 and 100 gitu kan ya sebetulnya. Jadi kita harus berhati-hati dan harus aware, karena banyak hal yang di luar kemampuan kita, di luar pengetahuan kita. Kalau alam itu sih jawaban saya. Berarti bahwa dari sini yang ingin saya share tadi adalah insight-nya bahwa kata Mas Dadu itu bahwa kekafiran bertambah dan bahwa ada tobat bagi orang yang tidak bertambah, bisa berkurang juga, sama seperti keimanan ya. Terus kalau baik kamu membuatnya menjadi matematis, kalau iman turun maka kafirannya nambah, ya bisa aja gitu dalam bentuk satu kehati-hatian ya. Ya syukur Ustadz. Ya, betul. Dan seperti itu ya, dalam misteri amalan hati, iman dan kafir susah kan, tapi kepekaan kita mungkin bisa menjadi satu indikator atau satu alarm setting yang melindungi kita lah dari iman yang terus turun gitu. Baik, sudah. Gimana Mbak Ika? Ya, alhamdulillah. Ya, maksudnya memang membuka ruang perenungan yang banyak. Iya, iya. Masya Allah. Ya baik. Alhamdulillah ya, kajian pada sore hari ini Masya Allah penuh dengan hikmah, dan izin menyampaikan insight yang saya dapatkan terkait ruku kali ini, bahwa manusia sudah seharusnya mematuhi petunjuk-petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW supaya tercipta harmonisasi di dunia ini, tidak terjadi kerusakan gitu ya. Karena apa yang ada di langit dan di bumi semuanya berserah pada Allah, maka seharusnya manusia pun demikian, berserah diri kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di ayat 84 ya, mengikuti agamanya Allah gitu. Karena jika tidak mau mengikutinya maka kita akan orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Kemudian kita juga harus waspada ketika kita sudah mengakui kita beriman, tetapi kita kembali kepada kekafiran, kita kembali menentang Allah, maka Allah akan
mendapatkan azab yang pedih kecuali bagi orang-orang yang mau bertobat gitu. Allah akan mengampuninya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf lahir batin. Mungkin saya akan kembalikan kepada Bu Heni untuk menutup kajian pada sore hari ini. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang Wa iyyakum wa iyyakum wa jazakallahu khair. silakan Bu Heni. Baik, Ustadz, kelihatannya waktu juga sudah hampir menjelang maghrib. Ya. Alhamdulillah pengajian ini telah berakhir dan jazakallahu khairan kepada Ustadz. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah, istighfar dan tawasul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin bila ada kekurangan di dalam menyelenggarakan acara ini. Baik. Jazakallah. Jazakallahu khairan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu lagi wabarakatuh. insyaallah minggu depan. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kehadiran Ya, semuanya. izin pamit ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Izin menutup kajian. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Mbak Mida. Ya, terima kasih Mbak Mida. Sama-sama Bu Ati. Sama